warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan mengenai instalasi listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penghantar atau kabel atau kawat yang umumnya digunakan pada instalasi listrik. Pembahasan kita mengenai penghantar ini meliputi yang pertama mengenai jenis-jenis penghantar atau kabel yang umumnya digunakan pada instalasi listrik. Kemudian kita juga akan membahas standar pewarnaan kabel. Selain itu kita juga akan melihat bagaimana batasan pengisian penghantar atau kabel di dalam pipa. Nah, pokok bahasan kita kali ini yang paling penting adalah mengenai penentuan luas penghantar dari penghantar. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis penghantar atau kabel yang umumnya digunakan pada instalasi listrik. Yang pertama itu jenis kabel NYA. Secara fisik bentuknya seperti ini. Jadi kabel NYA ini itu merupakan kabel tunggal ya. Tunggal. Nah, di dalam gambar ini merupakan konduktornya. Konduktor untuk kabel NYA ini itu umumnya terbuat dari tembaga. Kemudian ini adalah isolasinya. Isolasinya itu terbuat dari PVC. Nah, di dalam gambar ini terlihat keterangan mengenai luas penampangnya. Jadi ini merupakan luas penampang kabel NYA-nya. Dan ini merupakan kemampuan batasan tegangannya. Ini kemampuan batasan tegangan untuk fasa ke netral. Ini kemampuan tegangan untuk tegangan antar fasanya. Nah, dalam penggunaannya kabel NYA ini harus kita pasang di dalam pipa. Jadi kabel ini tidak diperbolehkan dipasang tanpa pipa. Harus dipasang di dalam pipa. Jenis kabel berikutnya itu kabel NYM. Nah, kabel NYM bentuk fisiknya itu seperti ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa dalam satu buah kabel ini terdiri dari beberapa konduktor ya. Kalau di sini kita lihat ini 4 x 4 mm. Jadi ini maksudnya di sini ada 4 buah konduktor, di mana masing-masing konduktor itu ukurannya 4 mm. Nah, karena di sini ada 4 konduktor, jenis kabel yang ini cocok atau sesuai digunakan untuk saluran 3 fasa yang harus memiliki netral. Nah, kalau yang di gambar yang di bawah ini 3 x 4 mm, maksudnya di sini ada 3 konduktor, masing-masing ukurannya 4 mm, dan ini sesuai digunakan untuk saluran satu fasa di mana memerlukan kawat pembumian ya, atau kawat pengaman. Kalau yang ketiga ini itu untuk saluran satu fasa di mana tidak diperlukan kawat pembumian atau kawat pengaman ya. Jadi ini 2 x 4 mm. Nah, ini sama dengan yang tadi, ini kemampuan batas tegangannya, tegangan fasa ke netral dan tegangan fasa ke fasa. Nah, untuk jenis kabel berikutnya itu kabel NYY. Nah, ini penggunaan kabel NYY ini bisa digunakan atau bisa ditanam di dalam tanah. Jadi kalau misalnya kita butuh penghantar atau saluran yang harus ditanam di dalam tanah, itu harus menggunakan jenis kabel NYY. Nah, keterangan mengenai jumlah konduktor maupun ukurannya itu sama seperti yang kita bahas tadi ya. Nah, dari ketiga kabel ini tentu yang paling baik kualitasnya adalah kabel NYY. Nah, untuk pewarnaannya sendiri itu ada aturan. Di gambar tadi sebenarnya juga sudah terlihat secara sekilas ya. Jadi untuk instalasi arus bolak-balik, untuk konduktor netral itu harus berwarna biru.
Kemudian untuk penghantar pembumian atau penghantar pengaman itu warnanya loreng hijau kuning. Nah, ini penandaannya dengan warna. Kalau dengan huruf netral disimbolkan dengan huruf N, sementara penghantar pembumian itu disimbolkan dengan PE. Ini singkatan dari Protective Earth. Untuk kawat pasanya sendiri bisa disimbolkan dengan L1 atau R, ini untuk pasa 1, pasa 2-nya L2 atau S, pasa 3-nya L3 atau T. Ini penandaan kawat pasanya berdasarkan warna. Jadi ingat, pada instalasi arus bolak-balik kawat netral itu harus berwarna biru, kemudian penghantar pembumian itu harus berwarna loreng hijau kuning. Nah, hal terpenting dalam pemilihan penghantar itu adalah kemampuan hantar arus dari penghantarnya. Nah, di tabel ini diberikan kemampuan hantar arus dari kawat yang terbuat dari tembaga. Nah, umumnya untuk instalasi itu menggunakan kawat tembaga, tapi untuk saluran distribusi atau transmisi itu bahannya umumnya menggunakan aluminium ya. Jadi untuk instalasi bahan yang umumnya digunakan itu adalah bahan dari tembaga. Nah, kemampuan hantar arus ini sangat dipengaruhi oleh beban yang akan disalurkan oleh penghantarnya. Jadi misalnya instalasi kita beban totalnya misalnya 30 ampere. Nah, karena beban totalnya 30 ampere, kita harus memilih penghantar di mana kemampuan hantar arusnya lebih dari 30 ampere. Kalau dari tabel ini berarti kita harus menggunakan penghantar dengan KHA 31 ampere. Nah, dari sini terlihat bahwa luas penampang yang dibutuhkan itu adalah 6 mm persegi. Jadi ingat, dalam pemilihan kabel kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana kesesuaian kemampuan hantar arus dari penghantarnya terhadap arus beban yang akan disalurkan. Kemampuan hantar arus dari kawat atau penghantar itu harus lebih besar dari arus beban yang akan dialirkan. Nah, umumnya untuk instalasi rumah tinggal itu umumnya menggunakan ukuran kabel 2,5 mm persegi. Nah, seperti yang kita singgung di atas tadi bahwa salah satu syarat untuk penggunaan kabel NYA itu harus diletakkan di dalam pipa. Nah, ukuran pipanya sendiri itu juga ada ketentuan. Jadi ada istilah faktor pengisian. Jadi misalnya kalau jumlah penghantar dalam pipa itu faktor pengisiannya tidak boleh lebih besar dari 50%. Kemudian kalau jumlah penghantar dalam pipanya ada 2 penghantar, faktor pengisiannya tidak boleh lebih dari 40%. Nah, untuk 3 atau lebih penghantar, faktor pengisiannya itu tidak boleh lebih dari 35%. Nah, ini sebenarnya syarat ini agar letak kabel di dalam pipa tadi itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berdesakan ya. Karena kalau misalnya faktor pengisiannya itu melebihi dari standar ini, itu bisa terjadi kabelnya itu akan kepanasan. Akibat ruang untuk kabelnya sendiri akan semakin berkurang. Jadi faktor pengisian ini sebenarnya agar ruang untuk kabelnya itu relatif tidak terlalu penuh. Kemudian faktor pengisiannya sendiri itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi faktor pengisian itu adalah jumlah luas penampang seluruh penghantar dibagi dengan luas penampang pipa. Kemudian ini dinyatakan dengan persen ya. Nah, hasil perhitungan kita ini tidak boleh melebihi dari standar ini. Jadi misalnya kita punya 3 buah penghantar, kemudian kita akan letakkan di dalam pipa.
ukuran pipanya, luas penampang pipanya sudah kita hitung, kemudian luas penampang sudut penghantarnya juga sudah kita peroleh. Kemudian kita hitung faktor pengisiannya. Nah, faktor pengisian ini tadi itu tidak boleh melebihi dari standar ini. Kalau melebihi dari standar ini ya otomatis kita harus menambah pipa, atau bisa juga kita memperluas ukuran pipanya. Jadi intinya jumlah kawat atau jumlah penghantar dalam pipa itu ada batasannya. Nah, ini beberapa gambar dari peralatan-peralatan untuk instalasi ya. Yang pertama ini merupakan pipa. Ini pipa yang terbuat dari logam. Ini pipa paralon ya, PVC. Ini pipa fleksibel. Jadi kabelnya tadi dimasukkan di dalam pipa-pipa ini. Kemudian ini tool, ini untuk penutup pipa ya. Ini sambungan pipa. Ini sambungan siku atau elbow. Ini sambungan tidos ya, atau kotak sambung cabang 3. Ini clamp, ini fungsinya untuk menahan pipa. Nah, untuk pipa yang terbuat dari logam ini sendiri, ini penggunaannya umumnya untuk instalasi-instalasi pada daerah tertentu, misalnya untuk instalasi pada tempat las listrik, itu sebaiknya menggunakan pipa logam ya. Tapi untuk instalasi-instalasi di mana penggunaannya itu penggunaan umum, misalnya untuk penerangan, kita bisa menggunakan bahan dari PVC. Nah, ini bagian penting dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai luas penampang penghantar. Nah, seperti yang sudah kita singgung di atas tadi, bahwa dalam pemilihan penghantar itu kita harus mempertimbangkan KHA atau kemampuan hantar arus dari penghantar dan arus beban yang akan dialirkan. Nah, selain hal tersebut, kita juga harus memperhatikan bagaimana tegangan pada titik-titik instalasi. Jadi tegangan pada setiap titik-titik instalasi itu tidak boleh terlalu rendah. Jadi ada persyaratannya, misalnya tidak boleh kurang dari 5% atau tidak boleh kurang dari 2%. Jadi selain pertimbangan KHA dan arus beban, kita juga harus mempertimbangkan tegangan pada setiap titik-titik instalasi. Jadi ukuran luas penampang penghantar itu dipengaruhi oleh, nah ini yang kita bahas tadi, yang pertama arus beban. Jadi kemampuan hantar arus atau KHA penghantar itu harus lebih besar dari arus beban yang direncanakan mengalir pada penghantar atau kawat. Kemudian yang kedua, nah ini tadi tegangan pada setiap beban atau pada setiap titik instalasi harus berada pada batas-batas yang ditetapkan. Nah, semakin besar arus yang mengalir pada penghantar, tentunya drop tegangannya juga akan semakin besar. Semakin panjang penghantarnya, tentunya drop tegangannya juga akan semakin besar. Nah, drop tegangan itu dipengaruhi oleh, nah ini yang pertama bahan penghantar. Misalnya tembaga dengan aluminium itu memberikan drop tegangan yang berbeda. Kawat tembaga itu umumnya lebih baik karena resistansi jenis dari kawat tembaga itu lebih kecil daripada kawat aluminium. Kemudian selain bahannya juga dipengaruhi oleh luas penampang penghantar. Semakin luas penampang penghantar, tentunya resistansinya akan semakin kecil. Kemudian yang ketiga, panjang penghantarnya. Nah, semakin panjang penghantar, resistansinya akan semakin besar. Jadi ketiga hal ini akan mempengaruhi resistansi keseluruhan dari penghantar. Nah, resistansinya nanti akan mempengaruhi drop tegangan atau jatuh tegangan pada penghantar. Jadi harus diusahakan supaya resistansi dari penghantar itu nilainya relatif kecil, agar drop tegangan yang terjadi pada penghantar juga
relatif kecil. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Nah, untuk analisis atau perhitungannya sendiri tergantung dari salurannya. Jadi ada saluran yang diisi dari satu sisi, ada saluran atau instalasi yang diisi dari dua sisi. Kita lihat dulu. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa ini salurannya ini disuplai dari satu sisi, ya, dari sisi kiri saja. Kalau misalnya di sini juga ada suplai, berarti instalasinya itu disuplai dari dua sisi. Oke, kita lihat untuk pengisian dari satu sisi. Ini adalah kawat utamanya, ya, kawat utama dari instalasinya. Kemudian pada titik B ini ada beban. Arus bebannya itu anggaplah I1. Kemudian di titik C juga ada beban, itu I2. Titik D juga ada beban, yaitu I3. Nah, salurannya sendiri diisi dari titik A. Nah, untuk mengetahui bagaimana ukuran luas penampang yang harus digunakan, kita mulai dari resistansi dari penghantarnya. Jadi ingat, pada mata kuliah dasar, resistansi itu adalah resistansi jenis dari penghantarnya dikali dengan panjang penghantar dibagi dengan luas penampang penghantar. Nah, resistansi jenis sendiri itu tergantung dari bahan, seperti yang kita singgung tadi di atas. Ini resistansi jenis untuk tembaga, ini resistansi jenis untuk aluminium. Dari sini terlihat bahwa rho dari tembaga itu lebih kecil daripada rho dari aluminium. Artinya kawat tembaga itu resistansinya itu akan lebih kecil dari bahan aluminium dengan panjang dan luas penghantar yang sama. Nah, kemudian kalau kita lihat tegangan A ke D, nah tegangan A ke D ini merupakan drop tegangan total pada salurannya, ya, DAD. Misalnya dibatasi drop tegangannya 5% dari tegangan suplai. Kalau misalnya tegangan suplainya 200 volt, berarti 5%-nya itu sekitar 10 volt. Artinya tegangan dari A ke D itu tidak boleh lebih dari 10 volt. Oke, dari gambar ini kita bisa menurunkan persamaan tegangan dari A ke D. Jadi tegangan A ke D itu adalah I1 tambah I2 tambah I3 kali dengan RAB. Itu maksudnya tegangan di bagian ini. Jadi anggaplah di sini ada resistansinya, yaitu nilainya RAB. Nah, arus yang mengalir di bagian ini itu adalah I1, I2, dan I3. Jadi ingat, I2 dan I3 ini kan asalnya juga dari sumber, artinya I2 dan I3 ini juga pasti mengalir di bagian AB, ya. Jadi arus yang mengalir sini adalah I1 tambah dengan I2 tambah dengan I3. Jadi bagian ini merupakan drop tegangan antara titik A dan B. Kemudian antara titik B dan C, nah anggaplah di sini resistansinya itu RBC. Nah, arus yang mengalir di bagian BC ini adalah I2 tambah dengan I3. Jadi kalau kita kalikan, kita bisa memperoleh drop tegangan pada titik antara titik B dan C. Nah, yang terakhir ini adalah drop tegangan antara titik C dan D. Jadi di bagian CD ini yang mengalir hanya arus I3. Berarti I3 kali dengan resistansi antara titik C dengan D. Nah, bagian ini hanya untuk penghantar pasanya. Sementara instalasi itu umumnya menggunakan dua penghantar, satu untuk penghantar pasa, satunya untuk penghantar netral. Nah, karena terdapat dua penghantar, yaitu pasa dan netral, maka drop tegangan totalnya ya tinggal ini kita kalikan dengan 2, ya. Kita kalikan 2, kemudian RAB-nya ini kita substitusi. Jadi ini kita ganti dengan, misalnya di sini RAB berarti rho kali dengan LAB dibagi dengan luas penampangnya. Jadi bagian ini adalah resistansi untuk titik A sampai dengan titik B. Jadi rho kali dengan panjang penghantar dari titik A ke B dibagi dengan luas penampang penghantarnya.
Jadi tinggal kita substitusi saja persamaan ini ke sini ya, sesuai dengan titik-titiknya atau panjang kawatnya. Nah, kalau kita analisis lebih jauh, kita sederhanakan persamaannya, kita akan memperoleh persamaan yang terakhir ini. Jadi luas penampang yang dibutuhkan itu adalah 2 kali rho dibagi dengan drop tegangan yang ditetapkan, kemudian hasilnya dikalikan dengan bagian ini. Nah, inilah persamaan yang digunakan untuk menentukan luas penampang penghantar jika salurannya atau instalasinya hanya disuplai dari satu sisi saja. Supaya lebih jelas, kita bahas satu contoh kasus. Ini gambar dari kasus kita. Jadi pada titik A ini ada beban, di mana arus bebannya 15 ampere. Kemudian titik B, bebannya sebesar 5 ampere. Titik C 10 ampere, titik D 20 ampere. Kemudian jarak antara titik A dan B itu 50 meter. B dan C 20 meter, C dan D 30 meter. Nah, di kasus ini drop tegangannya itu dibatasi maksimal 2%. Jadi tegangan A ke D itu tidak boleh lebih dari 2% dari tegangan suplainya. Nah, tegangan suplainya sendiri itu 200 volt. Berarti drop tegangan dari A ke D itu tidak boleh lebih dari 2% kali 200 itu sekitar 4 volt ya. Jadi drop tegangannya atau tegangan dari A ke D ini tidak boleh lebih dari 4 volt. Nah, yang diminta luas penampang penghantar yang dibutuhkan agar drop tegangan dari A ke D itu tidak lebih dari 4 volt. Nah, ini salurannya terbuat dari bahan tembaga. Jadi kalau tegangan suplainya 200 volt, kemudian drop tegangannya tadi 4 volt, berarti tegangan di titik D ini tidak boleh lebih kecil dari 196 volt. Nah, kalau tegangan pada titik D sendiri ini tidak lebih kecil dari 196, untuk titik B dan C itu pasti akan lebih baik lagi kondisi tegangannya, karena titik D ini merupakan titik yang terjauh dari instalasinya. Nah, kalau kita hitung menggunakan persamaan tadi, A sama dengan 2 rho per EAD dan seterusnya, I1, I2, I3. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini, I1, I2 dan I3-nya itu adalah bagian yang ini. Jadi ini merupakan I1, ini I2, ini I3. Jadi arus ini tidak perlu kita analisis karena ini disuplai dari titik A. Dan untuk seluruhnya sendiri juga disuplai dari titik A. Artinya IA ini tidak akan mempengaruhi drop tegangan titik A sampai titik D. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan hanya beban-beban di titik B, C, dan D. Jadi karena arus beban pada titik A ini itu disuplai juga dari titik masuk salurannya, ini tidak akan mempengaruhi drop tegangan pada instalasinya. Oke, kalau kita substitusi arus dan panjang saluran dari rangkaian ini, kita akan memperoleh hasil ya, berarti A-nya atau luas penampangnya 2 kali ini bahan tembaganya tadi, resistansi jenis dari tembaganya 1,77 kali 10 pangkat 8. Nah, ini drop tegangan yang diizinkan antara titik A dengan D yaitu sekitar 4 volt. Ini I1, ini 5 ampere tambah dengan 10 ampere tambah dengan 20 ampere. Jadi arus ini seluruhnya itu mengalir di bagian AB ya. Jadi ingat yang IA tadi ini tidak perlu kita libatkan karena ini tidak mempengaruhi drop tegangan pada
kawat instalasinya ya. Yang mempengaruhi drop tegangannya itu hanya arus-arus yang mengalir di salurannya ini. Kemudian untuk DC, nah di sini arus yang mengalir itu adalah IC, dalam hal ini adalah I2, dan ID. Ini untuk I3-nya, berarti 10 tambah 20 dikali dengan panjang BC-nya yaitu 20 meter. Demikian juga untuk bagian CD, itu 20 ampere kali dengan 30 meter. Nah, ini kalau kita selesaikan diperoleh hasil 2,61 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Nah, ini kita ubah menjadi milimeter persegi karena dari tabel yang sudah kita bahas tadi itu ukuran luas penampangnya dinyatakan dalam milimeter persegi. Jadi ini kalau diubah menjadi milimeter persegi itu hasilnya adalah 26,1 milimeter persegi. Jadi luas penampang yang dibutuhkan itu tidak boleh kurang dari 26,1 mm persegi. Nah, karena standar luas penampang kabel tadi tidak ada untuk ukuran 26,1 mm persegi, berarti kita harus menggunakan ukuran 35 mm persegi. Jadi hasil kita tadi luas penampangnya tidak boleh kurang dari 26,1 mm persegi. Sementara standar untuk kawat tembaga sendiri itu tidak ada yang luas penampangnya 26,1. Berarti kita harus memilih luas penampang yang lebih besar dari 26,1. Dalam hal ini itu luas penampangnya 35 mm persegi. Kemudian kalau kita bandingkan arus bebannya ya, kalau kita bandingkan arus beban dengan KHA-nya, untuk 25 mm persegi itu bisa menghantarkan arus maksimum 100 ampere. Kemudian untuk 35 mm persegi itu bisa menghantarkan arus 125 ampere. Nah, kalau kita lihat arus total pada saluran AB, ini arus yang terbesar di salurannya, yaitu 5 ampere tambah 10 ampere tambah 20 ampere itu 25 ampere ya, maaf 35 ampere. Nah, sementara KH-nya tadi itu untuk yang 25 mm saja sudah 100 ampere. Dan untuk ukuran 35 mm itu KH-nya 125 ampere. Jadi dari segi KHA-nya tidak ada masalah kita menggunakan luas penampang penghantar dengan ukuran 25 mm persegi, bahkan bisa lebih kecil. Tetapi karena ada pembatasan lain yaitu drop tegangan, nah dari hasilnya ternyata kita harus menggunakan ukuran penghantar yang lebih besar lagi, yaitu harus lebih besar dari 26,1. Nah, dari tabel tadi kita peroleh 35 mm persegi. Jadi dengan memilih ukuran penghantar 35 mm persegi, drop tegangannya terpenuhi ya, tidak melampaui 2%, dan KHA-nya juga terpenuhi. Nah, dari hasil ini kan terlihat bahwa tadi di sini arusnya itu adalah 35 ampere. Jadi arus yang terbesar di salurannya itu 35 ampere, sementara KHA penghantar untuk luas penampang ini itu jauh lebih besar dari 35 ampere, itu kurang lebih 125 ampere di tabel tadi ya. Jadi kedua kondisinya sudah terpenuhi, baik KH-nya maupun drop tegangannya. Untuk pengisian dari dua sisi silahkan Anda pelajari sendiri dari textbook ya. Di pertemuan kita kali ini kita hanya membahas
perhitungan luas penampang untuk saluran yang disuplai atau diisi dari satu sisi. Demikian pembahasan kita tadi mengenai penghantar atau kabel atau kawat. Di pembahasan kita pada pertemuan kali ini sebenarnya lebih fokus kepada penentuan ukuran luas penampang dari penghantar. Dalam penentuan luas penampang penghantar ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kemampuan hantar arus dari penghantarnya dibandingkan dengan arus beban yang akan dialirkan. Jadi KH penghantar harus lebih besar dari arus beban yang akan dialirkan. Kemudian drop tegangan yang timbul pada instalasinya itu tidak boleh lebih besar dari syarat-syarat yang ditentukan. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.